Tiara Makanlei. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Bersama narasumber kita. Halo Sobat Nusantara, saya Annabella Audrey. Hari ini kita akan membahas bagaimana ketiga hal ini saling berkaitan dan relevan bagi generasi muda di era digital saat ini. Yang pertama, kita masuk ke wawasan Nusantara. Menurut narasumber, apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Menurut saya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan. Nah, ini mencakup wilayah darat, udara, dan laut. Nah, sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Dengan wawasan ini, kita memahami bahwa perbedaan suku, budaya, dan daerah justru menjadi suatu kekuatan bangsa dalam menjaga kedaulatan dan persatuan Indonesia. Menurut narasumber, apa sih contoh-contohnya? Nah, menurut saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, wawasan Nusantara bisa kita terapkan dengan menghargai teman yang berbeda suku, agama, dan daerah asal. Lalu yang kedua, menggunakan produk lokal sebagai bentuk terhadap perekonomian nasional. Nah, yaitu kita membeli UMKM dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah menjaga fasilitas umum dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari wilayah negara yang harus kita rawat bersama. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Mengapa wawasan Nusantara penting bagi masyarakat? Nah, wawasan Nusantara itu penting bagi masyarakat karena wawasan Nusantara menanamkan rasa persatuan dan kesadaran bahwa menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara butuh tanggung jawab dan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah ataupun aparat keamanan. Nah, contohnya saat terjadi perbedaan pendapat di lingkungan, lingkungan entah sekolah, kampus atau masyarakat, kita memilih untuk menyelesaikan dengan musyawarah. Nah, itu merupakan salah satu contohnya, dan kita juga menyelesaikan dengan konflik. Nah, sikap ini sebenarnya menunjukkan bahwa kesadaran akan persatuan bangsa. Oke, terima kasih untuk narasumber yang telah membawakan kita materi pada hari ini. Kita akan lanjut ke narasumber yang berikut. A few moments later. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bersama pemateri kita yang kedua. Halo, saya Venisa. Di sini kita akan bertanya-tanya sedikit tentang hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Pertanyaan pertama, bagaimana wawasan Nusantara berkaitan dengan ketahanan nasional? Baik, saya akan menjawab. Wawasan Nusantara menjadi dasar ketahanan nasional bagi negara kita sendiri, karena ketahanan nasional sendiri itu meliputi berbagai aspek kehidupan yang ada di Indonesia, misalnya aspek sosial, politik, ekonomi, dan juga keamanan. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang persatuan wilayah dan juga bangsa, maka stabilitas sosial akan menjadi terjaga, ekonomi akan berkembang, politik akan menjadi lebih kondusif, dan juga keamanan nasional pun akan menjadi semakin kuat. Jadi apa contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada banyak, tapi di sini saya mengambil singkatnya saja. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu masyarakat sendiri harus saling membantu saat terjadi bencana alam. Misalnya saat ini sedang terjadi bencana alam untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah Sumatera dan juga Aceh. Kemudian warga aktif menjaga keamanan lingkungan melalui ronda atau kerjasama antar warga, misalnya untuk membersihkan kompleks lingkungan yang kotor, pos kamling, ya seperti itu. Yang ketiga itu ada generasi muda yang belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak mampu menjadi kontribusi yang baik pada pembangunan bangsa dan negara kita sendiri. A few moments later. Kita akan lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu konsep bela negara. Bersama narasumber kita. Halo, saya Orce. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Seringkali negara hanya diartikan sebagai angkat senjata. Apakah benar demikian? Oke, baik, kalau menurut saya tidak sepenuhnya benar, karena bela negara bukan hanya tugas TNI atau aparat keamanan, tetapi bela negara juga diwujudkan melalui sikap disiplin, cinta tanah air, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan bangsa. Iya, apakah saya bisa wawancara? Bisa. Apa pendapat kakak tentang contoh bela negara di daerah digital? Pertanyaannya, di era digital sekarang bentuk bela negara seperti apa yang bisa dilakukan generasi muda? Menurut saya ya, bela negara di era digital sekarang ini
bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti memverifikasi informasi sebelum membagikan, seperti kayak misalkan ada informasi-informasi seperti di IG, TikTok yang tapi sebelum dibagikan tuh harus dikonfirmasi kebenarannya seperti apa, dan juga tidak menyebarkan hoax atau berpotensi untuk merusak persatuan negara. Nah, sikap bijak dalam penggunaan media sosial ini adalah bentuk nyata untuk membela negara saat ini. Baik, Pak. Terus arti aktivitas online juga berdampak pada ketahanan nasional. Iya, benar sekali itu, karena dunia digital ini menjadi ruang baru dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apa pesan yang Kakak ingin sampaikan kepada generasi muda Indonesia? Untuk pesan yang saya ingin sampaikan kepada generasi muda Indonesia sekarang, perlu cerdas dalam membela negara. Itu dimulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari, dengan memahami, contohnya itu dengan memahami wawasan Nusantara, menjaga ketahanan nasional, berperilaku bijak di era digital, dan kita turut berkontribusi dalam masa depan untuk masa depan Indonesia yang menjadi lebih baik. Oke, baik, Terima kasih kepada narasumber yang telah membawakan kita materi pada hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu, jadilah generasi muda yang tangguh dan cerdas. Bela negara dapat dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari, mulai dari lingkungan terdekat hingga dunia digital. Dengan memahami wawasan Nusantara, menjaga ketahanan nasional, dan berperilaku bijak di era digital, kita turut berkontribusi untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat dan bersatu. Terima kasih.